Apa artinya rumah makan kalau tidak ada makanan dijual di sana? Dan apa artinya rumah Tuhan jika Tuhan tidak ada di sana? Bapak Ibu, hari ini Rabu 19 Agustus 2020 kita akan membahas Yehezkiel pasal 8 hingga 10. Temanya Tuhan meninggalkan bait sucinya. Pasal 9 dari Yehezkiel membicarakan tentang kondisi bait suci Tuhan yang sudah menjadi najis karena perilaku orang-orang Israel. Dikatakan pada tahun ke-6 bulan ke-6 tanggal 5, saat Yehezkiel duduk di rumahnya bersama dengan para tua-tua Yehuda, kekuasaan Tuhan Allah meliputi dan memberikan dia penglihatan. Catatan waktu yang saya tuliskan di layar menunjukkan bahwa tanggal 5 bulan 6 tahun ke-6 itu berarti adalah saat Yehezkiel masih di tengah-tengah. Ia harus berbaring sambil mengutuki akan kota Yerusalem. Jadi di tengah-tengah ia makan roti Yehezkiel itu, ya dia kemudian mendapatkan penglihatan ini. Dikatakan dalam penglihatan itu, ia melihat sosok pria, pinggangnya ke bawah seperti api, pinggangnya ke atas seperti bercahaya kemilau, membawa Yehezkiel ke Yerusalem dekat pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap utara, di mana terdapat di sana berhala yang menimbulkan cemburu Tuhan. Dan di sana tampak kemuliaan Allah Israel sebagaimana penglihatan yang dia lihat di lembah tercatat pada pasal pertama. Kemudian Yehezkiel diminta memandang ke utara, dan terlihatlah berhala yang membangkitkan cemburu Tuhan itu di bait Allah. Perkara ini adalah kekejian yang sangat besar. Bagaimana mungkin rumah Tuhan, tetapi yang ada di sana adalah berhala. Sehingga akhirnya Tuhan harus mengundurkan diri dari tempat kudusnya. Namun itu belum seberapa. Masih ada kekejian yang lebih besar lagi. Yehezkiel kemudian diminta masuk ke bait suci melalui tembok yang berlubang, dan terlihatlah di dalam dinding-dinding bait suci itu tergambar binatang-binatang melata, binatang-binatang menjijikkan, dan segala berhala Israel terukir di sekeliling tembok bait suci. Dia juga melihat di sana berdiri 70 tua-tua Israel dipimpin oleh Zaaya bin Safan, dan mereka memegang bokor ukupan di tangannya. Inilah kelakuan mereka di dalam kegelapan karena mereka berpikir Tuhan tidak melihat kita. Tuhan toh sudah meninggalkan tanah ini. Mereka, para tua-tua Israel, ternyata menjadi pemimpin di dalam penyembahan berhala itu. Ini adalah kekejian yang luar biasa. Namun ada yang lebih besar lagi. Di dekat pintu gerbang utara bait Tuhan, Yehezkiel melihat banyak perempuan menangisi dewa Tamus. Dewa Tamus adalah dewa tumbuh-tumbuhan atau dewa kesuburan dari bangsa Babel. Para perempuan itu menangis karena di dalam ritual mereka ada sebuah siklus. Ketika dewa Tamus mati, maka orang-orang menangisi. Lalu kemudian di awal musim semi, dewa Tamus akan bangkit kembali membawa kehidupan, dan mereka akan berpesta pora dengan segala penyembahan berhala, pengorbanan manusia, bahkan perzinahan di sana. Ini kekejian yang lebih besar lagi. Perempuan-perempuan itu sudah melakukan banyak tindakan yang mendukakan hati Tuhan dan menajiskan bait suci. Namun ada yang lebih besar lagi dikatakan. Yehezkiel kemudian melihat di dekat pintu masuk ruang kudus bait Tuhan, di antara lorong dan mezbah Tuhan, ada 25 pria sekarang menghadap ke timur untuk sujud menyembah matahari. Ini sudah keterlaluan. Maka Tuhan berkata, "Kau lihatkah itu, hai anak manusia? Perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini? Bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan, dan dengan itu terus menyakiti hatiku. Sungguh mereka berkelakuan tak senonoh di hadapanku." Tuhan sudah habis kesabarannya. Sudah diperingatkan, memakai tindakan kenabian pula. Namun mereka tidak bertobat, justru semakin berkanjang di dalam dosa penyembahan berhala, berdosa kepada Tuhan, juga berdosa kekerasan terhadap sesama. Artinya dia sudah
melukai hubungan secara vertikal pun juga secara horizontal. Maka kemudian Tuhan mengambil keputusan yang tegas. Yeskel pasal yang ke-9 menjelaskan tentang bagaimana Yerusalem akan dihancurkan, namun ada sesuatu yang luar biasa di sana. Ada tanda di dahi bagi yang setia pada Tuhan. Dikatakan Yeskel kemudian mendengar Tuhan di dalam penglihatannya itu berseru dengan suara yang nyaring mempersilahkan Babel maju menerobos Yerusalem. Lalu muncul 6 pria dari pintu gerbang atas, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya, sementara seorang di antaranya berpakaian lenan dan di sisinya terdapat alat penulis. Pria berpakaian lenan itu dengan alat tulis diminta Tuhan berjalan di tengah Yerusalem untuk memberi tanda menuliskan huruf Tau, ya huruf T, ya pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah atas dosa orang Israel. Jadi mereka ini orang-orang yang menangisi mengapa orang Israel meninggalkan Tuhan dan justru berkanjang pada dosa-dosa menyembah berhala. Ini adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dan Tuhan meminta pria yang berpakaian linen itu dengan membawa alat tulis menuliskan sebuah tanda Tau, ya huruf Tau atau T, ya di dahi orang-orang ini. Maka mereka yang tak diberi tanda akan dipukul mati oleh kelima pria yang membawa alat pemukul itu. Dan setelah itu digambarkan kemudian Tuhan terangkat dari atas keruk di tanah di tabut perjanjian, lalu naik ke atas ambang pintu bait suci, dan bait Tuhan menjadi najis. Kita akan melanjutkan kisah ini pada pasal yang ke-10, tapi saya ingin memberikan penjelasan tentang huruf Tau atau huruf T ini. Di dalam DDE 28 Mei 2020, saya sudah memberikan penjelasan bahwa abjad Ibrani ini kaya dengan simbolisme. Bagian layar Anda bisa melihat di sana, setiap huruf ada simbolismenya. Nah, rupanya huruf Ibrani ini di dalam penulisannya mengalami perkembangan. Dari cara menulis yang kuno sampai menjadi yang lebih modern. Dari simbol-simbol inilah kemudian muncul, dari gambar-gambar inilah kemudian simbol-simbol itu kemudian muncul. Dan kalau Anda belajar bahasa Ibrani, Anda akan melihat kekayaan dan seni yang luar biasa, bagaimana mereka merangkai kata demi kata dari 22 huruf yang ada di Ibrani ini, ya menjadi sebuah rangkaian kata demi kata yang indah. Agak mirip dengan tulisan Tionghoa sebenarnya. Ya, jadi dari gambar dan gambar lalu digabungkan mendapatkan gambar yang lain. Kalau ini dari 22 gambar saja, lalu kemudian muncullah akan gambar-gambar atau kata-kata yang lainnya. Saya akan menjelaskan mungkin di dalam kesempatan berikutnya. Namun kita hanya fokus pada huruf T atau huruf Tau ini. Huruf T adalah huruf terakhir dalam abjad Ibrani. Ya, dalam aksara Ibrani kuno, huruf ini ditulis dalam bentuk salib. Anda bisa melihat di dalam gambar yang sudah saya sertakan. Rupanya huruf Tau ini di dalam pada masa awal ditulisnya dalam bentuk salib. Dan huruf T ini artinya adalah tanda atau sign, ya, tanda. Jadi bandingkan kalimat memberi tanda pada pada dahi orang-orang yang setia kepada Tuhan ini, misalnya dengan Kejadian 4 ayat yang ke-15 di mana Tuhan memberikan tanda pada kepala kain. Tandanya tidak dijelaskan, tapi tanda itu sebenarnya adalah T atau Tau ini, yang berarti di dalam tulisan zaman dulu adalah huruf bergambar salib. Bandingkan dengan tanda darah di pintu rumah Israel pada Paskah pertama pada malam sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir. Dikatakan diberikan tanda. Ya, kita taunya tanda silang. Sebenarnya tanda silang itu adalah tanda Tau atau salib ini. Atau Anda bisa melihat di dalam kitab Wahyu di mana ada tanda meterai di dahi orang-orang kudus di akhir zaman. Tanda apa? Ya berarti Tau ini di dalam konsep Ibrani, tanda berarti sebuah huruf Tau yang indahnya adalah berbicara tentang salib. Anda ingat ketika kita melakukan ibadah Rabu Abu, Anda juga mendapatkan tanda di dahi.
Tanda itu salib. Bahwa Tuhan ialah yang sudah menebus kita sehingga kita diloloskan dari maut. Pada zaman Yeskiel, tanda Ididahi membuat mereka lolos dari maut, dari 5 orang yang membawa pemukul itu. Karena tanda itu, maka Kain lolos dari maut, dari orang-orang yang membenci dia. Karena tanda itu, maka rumah orang-orang Israel lolos dari malaikat maut yang berjalan di sekeliling tanah Mesir. Karena tanda itu, maka orang-orang kudus di akhir zaman mengalami lolos dari maut, karena mereka adalah umat pilihan Tuhan yang mengasihi Tuhan. Bersyukurlah kita kalau memiliki tanda salib itu di dalam kehidupan kita. Namun, bangsa Israel hari itu, ia sudah menistakan akan bait Tuhan. Maka Yeskiel pasal yang ke-10 memberikan gambaran yang lebih lengkap bagaimana kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci Yerusalem. Sementara itu dikatakan awan kemuliaan Tuhan mulai memenuhi bait suci sampai ke pelatarannya. Kemudian salah satu kerub mengambil bara dari tahta Tuhan, diberikan pada pria yang berpakaian linen itu, dan dihamburkan ke atas Yerusalem. Setelah itu, tahta kemuliaan Tuhan terangkat membumbung pergi meninggalkan bait suci dengan suara gemuruh. Maka bangunan itu tidak ada lagi kemuliaan Tuhan. Hanya tertinggal kenajisan belaka dengan dosa-dosa yang menghitam yang telah terukir di tembok-tembok bait suci dengan para imam-imam bejat yang ada di dalamnya. Bapak Ibu saudara-saudara, di zaman perjanjian baru ini, bait suci itu adalah tubuh kita. Bait suci itu adalah komunitas orang percaya. Bait suci itulah di mana Tuhan bertahta dan berdiam. Apa artinya disebut rumah Tuhan atau bait Allah jika Tuhan tidak berdiam di sana? Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa hening. Kita sudah menerima tanda penebusan itu yang meloloskan kita dari maut. Jika engkau hari ini masih belum sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu kepada Kristus yang tersalib itu, maka waktu ini adalah waktu yang tepat. Engkau berkata, ya Tuhan, selamatkanlah aku dari murka Allah. Dan mintalah supaya tanda penebusan itu ada dalam hidupmu ketika engkau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika engkau sudah menjadi orang yang percaya, Tuhan hadir di dalam hidupmu, bertahta di tubuhmu sebagai bait Allah. Maka jangan pernah najiskan bait Tuhan, karena kemuliaan Tuhan ada di sana. Biarkan kemuliaan itu terpancar, dan orang dunia melihat bahwa berjumpa dengan engkau, berarti mereka boleh berjumpa dengan Tuhan yang ada di tengah-tengah mereka. Tuhan, ini kami, bait-Mu yang kudus. Kami rindu Tuhan, kemuliaan-Mu terus bertahta di dalam hati kami. Bahkan bersinar terang benderang, berkilau-kilauan. Sehingga orang-orang melihat Engkau yang hadir dan terpancar dari kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kepercayaan yang besar di mana Engkau mau menyatakan kehadiran-Mu melalui kehidupan kami. Maka biarlah kami serius dan sungguh-sungguh untuk membawa Engkau di dalam kehidupan ini dan menjaga kekudusan bait-Mu, kemuliaan, kesucian dari bait-Mu, yakni hati kami yang terpancar di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.